Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jalaluddin MC atas histori beliau terhadap guru yang telah begitu luar biasa memberikan banyak sekali hikmah, dan hikmah itu akhirnya menghasilkan juga salah satunya hadirnya kita di majelis haul akbar beliau pada hari ini. Baik, selanjutnya mari kita dengar sejenak sambutan Wali Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Yasin SPDI Kabak Kesra. Kepada beliau waktu 7 menit kami mintakan. Mohon maaf Bapak. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jalaluddin bersama istri beliau dan tim yang telah berkenan hadir memenuhi undangan haul perdana kita pada hari ini, Kiai Haji Syekh Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Selamat jalan dan semoga sehat selamat sampai tujuan. Ini duduk saja lah Pak ya, tidak apa-apa Pak ya. Saya mohon berdiri. Mohon maaf ya, saya sekarang mau hitung waktu juga biar nggak terlalu padat. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf berdiri orang tua kita. Sebenarnya saya belum pernah Pak berdiri di depan orang tua kita, tapi mohon izin dari ibu juga nampak karena saya tidak tinggi Pak, makanya saya berdiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita hormati para alim ulama kita, Bapak Kiai Haji Dr. Adas Basriha, mohon izin Pak. Kemudian beliau selaku Ketua MUI Kalbar. Kemudian guru kami, sahabat kami juga beliau yang tadi barusan keluar, Bapak Kiai Haji Jalaluddin Ahmad MC, Bapak Dr. Sahrani, Ustaz Dr. Sahrani, mohon maaf juga Bapak Haji Ustaz Arifin, Bapak ulama-ulama kita yang mohon maaf Ustaz Ibrahim Yunusuhan, juga orang-orang tua kita yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian karena waktunya 7 menit tadi. Kemudian Bapak Camat yang juga turut hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan pesan Bapak Wali Kota, seyogianya beliau hadir pada kesempatan yang mulia ini. Tapi beliau ada kegiatan lain yang tak dapat ditinggalkan. Kemudian yang kami hormati juga mobil khusus keluarga ulama besar kita, guru kita, panutan kita semua, panutan dunia dan akhirat. Guru kita Syekh Haji Abdul Rahim Mahmud beserta keluarganya yang pada hari ini mengadakan haul yang kita laksanakan di Masjid Al-Muslimin pada pagi hari ini. Juga keluarga besar dari guru kita juga, ulama besar kita, Ya Haji Yunus Mohan
beliau beserta keluarga besarnya. Beliau juga salah satu guru saya nih Pak, beliau nih. Beliau Yunus Mohan, ulama kita Kiai Haji Yunus Mohan ini juga salah satu guru saya Pak, karena saya pernah belajar dengan beliau dan langsung kepada beliau. Dan alhamdulillah juga anak-anak beliau tadi juga ada Ustadz Burhansa, Ustadz ini Ibrahim Yunus Mohan, juga ada Ustadz Sabrun, anak-anak beliau, kami juga berguru kepada beliau. Nah, kita doakan melalui majelis ini ulama-ulama besar kita, almarhum Syekh Abdurrahim Mahmud Al-Yamani, juga ya Haji Syekh Muhammad Yunus Mohan beserta keluarga besar juga beliau, juga kita semua mudah-mudahan selalu disayang Allah dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan pesan Bapak Wali Kota bahwa Pontianak ini ingin maju dan sejahtera. Juga berwawasan lingkungan yang harmonis, yang humanis. Nah, untuk menciptakan maju dan sejahtera itu, kehidupan kita di alam dunia ini sesama kita juga harus harmonis. Nah, untuk menciptakan suasana yang harmonis, menjadi tenang dan damai, maka kita harus saling toleransi. Toleransi yang pertama adalah terhadap pengamalan agama nih. Saya menyambung tadi guru kita Ustadz Jalaluddin Ahmad LC. Sekarang nih Pak, mohon maaf ya, kami pemerintah gitu. Pemerintah menginginkan bersama ulama ini, bangsa ini hidup tenang Pak, hidup damai, berdampingan, dan itu kita bisa membangun bahu-membahu. Nah sekarang ini mohon maaf, kita bisa lihat Pak, di lingkungan sekitar kita, keluarga, teman, sanak, saudara, bahkan di medsos, Instagram, YouTube, WA dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, itu yang ada ingin hanya memecah belah kita Pak. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini dilarang, ini haram, nanti masuk neraka, macam dia pula yang punya surga. Kan ini na'udzubillah ya. Saya ceritakan satu saja Pak ya, walaupun banyak Pak, saya punya data Pak. Masjid-masjid yang, mohon maaf ya, rumah ibadah, terutama masjid yang pemahaman seperti itu yang ingin dipaksakan Pak terhadap ajaran-ajaran ulama ini penting nih. Berceritalah Idul Fitri, teman saya seorang ustadz di Pontianak ini mengisahkan suatu subuh terjadi kebiasaan di masjid itu Pak, kebetulan hari sholat subuh itu zikir. Nanti bahas zikir itu ulama-ulama kita hebat-hebat semua Pak, termasuk beliau-beliau ini saya tak perluan dalilnya lah, kalian dalilnya banyak. Nah, ada beberapa orang bahkan memaksakan kehendak itu Pak. Akhirnya mohon maaf, habis sholat subuh imam nih diambilnya mie Pak, diambilnya mah ditinju dia imam itu Pak sampai patah giginya. Masya Allah, ini terjadi Pak di Pontianak. Saya tak sebutkan masjidnya lah, nanti tersinggung semua. Ada di masjid lain juga begitu juga Pak, hanya gara-gara masalah zikir saja. Mohon maaf Pak, mohon maaf gitu. Kata guru saya Pak, kalau bodoh balik itu ada yang pelihara. Nanti tersinggung kalau saya ngomong nih gitu. Pemerintah mengharapkan kita ini hidup tenang Pak, damai, bahagia, sejahtera. Akhirnya Pontianak bisa membangun. Nah kalau masyarakatnya gontok-gontokan di masjid, di luar masjid, apa yang bisa diharapkan Pak dengan pembangunan kota Pontianak, Indonesia dan seterusnya ini? Itu harapan penyampaian amanah-amanah dan beliau kepada kita semua. Nah kita Pak, mohon maaf saya membaca betul tadi riwayat beliau, saya merinding Pak terusan. Ini anak cucu beliau ini, saya Abdurrahim Mahmud itu saya sedikit banyak mengenal Pak dengan beliau, walaupun saya belum sempat berguru Pak ya, karena saya lahir 78 Pak. Kalau beliau ada sekarang Pak, saya akan cium tangannya, saya berguru kepada beliau. Mengapa Pak? Karena itulah pentingnya ilmu harus bersanad. Kalau ilmu tidak bersanad, akhirnya menyalahkan yang lain, menyalahkan si A, si B, si C, memaksakan kehendaknya di dalam surau, di dalam masjid, di dalam majelis ilmu supaya pahamnya dipakai, lalu bertinju. Itu yang tak bersanad itu tadi. Ini penting Pak, bersanad itu. Karena
Ya mohon maaf, kalau tidak bersanad itu katanya sih gurunya setan Pak. Makanya tingkah lakunya mirip setan itu, betinju sana sini. Ini mohon maaf ya Pak ya, ini penting ini. Kami pemerintah Pak, tidak ingin masyarakat itu gontok-gontokan Pak. Bagaimana kita nak membangun hanya ngurus orang bukan lain saja. Ini mohon maaf di YouTube itu, di WA itu. Saya mohon maaf Pak, di mana-mana saya sampaikan nih, karena saya sering mewakili beliau. Kan bahaya paham-paham seperti ini nih. Macam dia yang punya surga. Ingat Pak, kita Pak, mohon maaf sekali Pak ya. Tapi saya di sini ini berdiri sebagai wakilnya mewakili wali kota Pak ya, bukan sebagai pribadi. Mohon maaf sekali. Kita nih Pak, apapun yang diberikan oleh Allah hebat kita Pak. Ilmu agama kita alim ke, habis Quran ke, kaya ke kita. Jangan sampai kita di sini Pak sombong tuh. Menganggap orang lain remeh. Mohon maaf sekali Pak. Dan ingat Pak, iblis itu campak ke dalam neraka itu hanya gara penyakit sombong di situ Pak. Padahal mohon maaf, pernah masuk surga kita Pak? Tak pernah Pak. Tapi iblis sudah pernah. Inilah makanya melalui majelis ilmu ini, melalui guru-guru kita Pak, saya termasuk di dalam keluarga dan anak-anak saya. Ini saya sering diskusi dengan ulama kita ini, profesor benar dari Profesor Dr. Sahrani Pak dari IAIN. Saya termasuk dengan beliau itu yang sangat kental untuk berdiskusi tentang keagamaan, terutama di masjid-masjid itu juga dengan Kiai Jalaluddin Ahmad LC tadi, juga ulama-ulama lainnya. Ada guru kami juga Pak di sekitar sini. Saya kira Bapak juga, Bapak Ibu saya kira kenal lah orangnya. Saya sering ke tempat beliau dan kita bantu melalui pemerintah Kota Pontianak itu rumah ibadah, pesantren, masjid suro, juga rumah-rumah dan ibadah lainnya. Biar bisa ibadah dengan tenang, masyarakat menjadi tenang, damai, masyarakat menjadi tidak terjadi permusuhan dan pertikaian, sehingga pemerintah Kota Pontianak bisa membangun dengan baik dan menjaga Kota Pontianak dengan baik, supaya Pontianak, pemerintah Kota Pontianak bisa membangun, maju, dan masyarakat yang menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai 7 menit ya. Saya kira itu pengantar dari kami mewakili Bapak Wali Kota Pontianak. Harapan kami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kami mewakili pemerintah Kota Pontianak sangat bermohon kepada para alim ulama, mari kita satukan pikiran dengan pemerintah bagaimana kita menyekat nih pemahaman-pemahaman yang akan menghancurkan bangsa ini nih, yang sekarang sudah sangat viral Pak. Bahkan terakhir kami diskusi dengan Majelis Ulama Kota Pontianak ini, ada pula yang mengaku jadi Imam Mahdi itu Pak, yang menganggap alirannya tak betul, hanya ini ada nih Pak. Ini yang perlu kita selesaikan nih. Nanti mungkin kemarin kita diskusi dengan Sekretaris MUI Kota Pontianak, mohon izin mungkin Bapak ulama kita dari Majelis Ulama Kalbar ditindaklanjuti ini. Bahaya nih Pak. Inilah mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit itu semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan disayang Allah, diridhoi oleh Allah. Kita tidak sombong, selalu menebarkan kedamaian, selalu menebarkan kesejahteraan. Itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Jadi Islam tidak hanya ritual saja, tetapi Islam adalah bagaimana kita bisa berbagi kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, dan lebih kedua orang tua kita dan keluarga besar kita, yang lebih besar lagi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuasaan, minimal dengan doa Pak. Tiap hari kita berdoa. Kalau seluruh masyarakat Islam berapa juta ini berdoa Pak, tidak mungkin tidak Allah kabulkan. Tetapi kalau kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, disitulah nilai agama kita tidak dinilai, amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sebelum saya akhiri, kami informasikan bahwa sekarang pemerintah Kota Pontianak ini telah menambah anggaran untuk 7 program Pak. 7 program prioritas dalam 100 hari kerja ini dari April, Mei, Juni. Yang pertama adalah mengenai bantuan guru ngaji dan fardu kifayah. Itu setelah dianggarkan 3,6 miliar.
Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin mengajukan silakan menghubungi saya langsung, atau Pak Camat atau Pak Lurah silakan. Syarat-syaratnya sudah ada. Jangan sampai kesempatan ini diabaikan. Kan harapan pemerintah Kota Pontianak, mengapa kita bantu guru-guru ngaji kampung ini Pak, guru-guru ngaji, harapannya banyak anak-anak yang diajar mengaji. Kalau anak-anak semuanya dan kita bisa mengaji, Pontianak menjadi berkah, keluarganya menjadi berkah, dan pertolongan Allah akan turun terutama di Kota Pontianak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ada BPJS. Harapan Wali Kota, BPJS, semua warga Kota Pontianak harus punya BPJS. Yang tak ada duit, yang pening kepala tak bisa bayar BPJS, silakan langsung menghubungi dinas sosial, atau kalau bingung menghubungi lurah dan camat ataupun kami di bagian Kesra. Nah, tadi kita juga laksanakan gotong royong untuk membersihkan parit. Bapak Ibu, harapan dari Bapak Wali Kota, kita Islam ini kan kedamaian, Islam ini kan keselamatan. Jangan sampai kita Islam tapi buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak kita harapkan. Padahal mohon maaf, 2014 Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengharamkan Pak, apa buang sampah sembarangan itu. Nah, ini harusnya kita taati gitu. Harusnya kita taati, jangan sampai parit kita tutup, sampah kita buang, kemudian sarang bernyamuk menggigit anak kita dan tetangga kita. Betapa besar dosa kejoliman yang kita buat itu dari pembuang sampah sembarangan. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, atas segala hilaf kami mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.